Oke. Oke. Ini gak sih ini? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Handayani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 25. Perkenalkan, saya bersama dengan Ibu Heni Merianingsi SPD, rekan sejawat saya di SMP Negeri 25 Kota Jambi. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Herlina SPD MPDGR, merupakan pengajar praktik yang selama ini sudah mendampingi saya. Gimana kabarnya Bu Heni pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa pada hari ini, sehat. Alhamdulillah. Oke, di sini saya akan melakukan percakapan. Saya sengaja mengajak Bu Heni di sini karena akan mengadakan percakapan pasca observasi. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ada di kaki. Ya. Nanti diambil apa? Nanti dipotong kayaknya. Oke, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kepada Bu Heni terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Heni kemarin. Iya. Ya, adapun tujuannya percakapan ini kita lakukan yaitu untuk mengevaluasi ya sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Heni lakukan berjalan. Gimana Bu Heni? Ya, proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu materinya tentang identifikasi zat makanan, zat aditif dari beberapa kemasan. Nah, pembelajaran yang dilakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada proses pembelajarannya itu identifikasi dulu berdasarkan kebutuhan siswanya, yaitu dari gaya belajarnya, gaya belajar kinestetik, visual, dan audio. Nah, perbedaannya itu dibentuk dari gaya belajar dan dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar. Kemudian, nah yang membedakannya itu dari identifikasi makanannya. Kalau yang kinestetik itu sewaktu proses pembelajarannya siswa diberikan langsung kemasannya, sedangkan yang audio dan visual itu boleh dari gadgetnya masing-masing. Oke, ini karena Bu Heni sudah melakukan kegiatan pembelajarannya ya Bu Heni ya. Nih, bagaimana perasaan Bu Heni terkait dengan jalannya kegiatan observasi kemarin yang sudah berlangsung? Bagaimana perasaannya? Nah, perasaannya yang pertama saya juga antusias. Antusiasnya sebagian besar berhasil dengan melaksanakan metode pembelajaran tersebut. Atas nama Daniel Satria, Siwan Sapitri, Pawas, Aditya Arkan, 8F, Siwan Sapitri 7A, Daniel 8C, Saidatul Rahma 8A, Muhammad Febrianto 8B, Muhammad Cisan Apriliansa 7F, Nazwa 8C, Abdul Rashid 8C, Raisa 7A, Sabrina 7A, Zaskia 8B, Saskia Nadia 8A. Surat Mainandi harap ke penduduk. Terima kasih. Oke, maaf ya Bu Heni terganggu ya. Iya. Nih, saya tanya lagi nih. Jadi, bagaimana perasaan Bu Heni terkait dengan jalannya proses observasi kelas kemarin yang sudah Ibu Heni lakukan? Yang saya
perasaan Bu Perasaannya, Heni. oke, perasaan yang pertama, saya sangat luar biasa antusiasnya ya. Berdasarkan observasi itu saya bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan proses pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian berdasarkan pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tahu membedakan sesuai dengan kebutuhan siswa, mana yang gaya belajar kinestetik, audio dan visual. Nah dari situ kita tahu bagaimana pembelajaran berlangsung dan itu sangat memudahkan siswa dalam belajar. Kira-kira nih bisa nggak ya diceritakan kembali nih area pengembangan yang Ibu Heni lakukan dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu Heni lakukan kemarin? Oke. Tahapan yang sudah pembelajaran yang dilakukan, pertama kali kita identifikasi kebutuhan siswanya dulu, kemudian kita melakukan asesmen itu dalam proses pengetahuan dan sikap, kemudian asesmen psikomotor atau unjuk kerja itu dilakukan. 8F, 9B dan 9F untuk mengantar daftar alat makan dan minumnya ke meja tiket. Pada ketua kelas 7B, 8F, 9B dan 9F untuk mengantarkan daftar alat makan dan minumnya ke meja tiket segera. Baik, kita lanjutkan kembali ya Bu Fit ya. Nah, pada proses pembelajaran itu yang pertama identifikasi, kemudian asesmen itu saya melakukannya dari kognitif ya, sikap, kemudian psikomotor, dan itu dilakukan berdasarkan dari identifikasi kebutuhan siswanya tadi. Oke, jadi keren sekali ya. Jadi menurut Bu Heni nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Heni lakukan, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Sejauh ini sudah berhasil ya, karena dilihat dari hasil berdasarkan diskusi kelompok mereka, kemudian presentasi, dan mereka paham, bisa membedakan materi identifikasi zat aditif berdasarkan kemasan makanan. Oke. Nah, menurut Bu Heni nih, apakah ada kekurangan atau kendala yang Bu Heni hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Ya, ada sedikit kendala yang saya alami sewaktu proses pembelajaran. Yang pertama, dari beberapa siswa itu di dalam satu kelompok itu hanya 1-2 orang mungkin yang belum memahami. Misalnya dari 5 itu mungkin hanya 1 atau 2 saja gitu. Nah, kira-kira nih mengapa tuh mereka kurang memahaminya? Karena mungkin mereka kurang memahami dari segi misalnya zat aditif yang pada proses materinya itu dia mungkin bingung mana yang buatan alami, dia mungkin agak yang bingungnya di situ, dilihat dari kemasannya. Itu unsurnya itu senyawanya dia masih bingung gitu. Oh, berarti membedakan di bungkus kemasan Iya, itu bungkusan mana kemasannya. yang memang yang zat aditifnya yang Iya, alami mana ataupun yang buatan. iya. Karena mungkin tata bahasanya Tata ya. bahasanya iya, Bahasanya kan bahasanya iya, agak kimianya itu. agak apa ya? Istilahnya kan asing ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih apa yang akan Ibu Heni rencanakan untuk dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi? Kira-kira ada nggak rencana ke depannya, apa yang ingin Ibu Heni cita-citakan atau yang ingin Ibu Heni realisasikan? Oke. Saya merencanakan yang pertama nanti setiap akhir pembelajaran refleksi yang akan saya lakukan itu terbaiknya terhadap guru dan siswanya. Jadi kita tahu batasan mana dia paham, memahami dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian kalau bisa itu ada buku jurnal ya. Jadi kita tahu pelajaran apa yang didapat hari ini. Jadi kita tahu, kita lihat oh ini yang siswanya tidak paham, oh ini batasan ini yang paham. Jadi kita bisa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya.
Oke, nanti jadi kira-kira untuk pas yang refleksinya tadi, Iya. Ibu mau ngasih berupa refleksi langsung atau kan nanti ada lembar observasinya atau refleksinya? Ada lembarnya. Dia ada lembar Iya. refleksinya ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira nih kapan Bu Heni akan melaksanakan perubahan yang akan Bu Heni sampaikan tadi? Jadi kira-kira kapan Bu Heni akan melaksanakan ya, mulai melaksanakan perubahan yang akan Ibu Heni lakukan? Oke, perubahannya itu saya akan melakukan untuk semester depan ya, karena mungkin ini ketumbur dengan mau bulan puasa, terus Oke. juga nanti juga persiapannya kalau misalnya dari sekarang untuk semester depan lebih matang gitu. Iya. Nah, mungkin ada yang Ibu Heni sampaikan untuk kedepannya untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Ada nggak misalnya ini Bu Heni sampaikan ke saya nih, kira-kira seperti apa nanti pada saat saya membantu Bu Heni melakukan observasi? Oke, mungkin dalam pembelajarannya yang pertama untuk medianya, kalau saya sih lebih pengennya itu mempermudah siswa media pembelajarannya. Berarti nanti Bu Heni mempersiapkan ya, Iya. mempersiapkan lebih akurat lagi, lebih Iya. rinci lagi media pembelajaran Pembelajaran. untuk anak, Iya. sehingga nanti mungkin anak lebih terpancing dia pola berpikir kritisnya itu. Waktunya istirahat. Oke, mungkin itu saja Bu Heni. Terima kasih Bu Heni atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Heni Panggilan sampaikan. kepada Adi Semoga Pradana 8G Mulyono 7C. Silahkan ke meja tiket. Panggilan kepada Adi Pradana 8G Mulyono 7C. Silahkan ke meja tiket. Oke. Jadi terima kasih Bu Heni atas Panggilan jawaban-jawaban. kepada Nadia Alfiana 7C. Dinda Aulia Putri 7E, M. Adil 8F, Fakir 9C, Khairunisa 8C, Al-Hafiz 9C. Silakan ambil titipan orang tuanya di meja brigat. Nanti ada lagi. Oke ya, terima kasih Bu Heni Ya, atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang sudah Ibu Heni rencanakan ya nanti dapat berjalan dengan baik. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Bu Heni. Amin, terima kasih juga. Oke. Baik, mungkin selanjutnya dari Bu Herlina. Baik, Ibu. Yang tidak membawa perhatian untuk ini sedangkan Ini Ibu nanti kepotong suaranya nggak masuk nih. saya ini kepala rangka yang tidak membawa perhatian makanan minumnya silakan untuk diperlakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada Ibu Herlina sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan observasi yang sudah saya lakukan. Baik Ibu, saya sudah melakukan rubrik penilaian sesi coaching kepada Ibu Bagi nama-nama yang Bapak panggil tadi, Ibu harap Fitriah Handayani SSI. atau yang mengikuti OSN, Nanti masuk tuh Bu. harap Diulangi lagi menunggu nanti. yang mengikuti OSN, harap menunggu. Terima kasih. Editnya susah kalau ada suara. Nah, di sekolah SMP Negeri 25 Kota Jambi, waktu kunjungan Senin 4 Maret 2024, umpan balik dari saya pada saat melakukan sesi coaching. Hari ini Ibu Fitriah Handayani telah melaksanakan praktik coaching yang dinilai berdasarkan 3 prinsip, yaitu kemitraan setara, proses kreatif, dan potensi. Dengan rekan sejawatnya Ibu Heni Melia Ningsi SPD mengajar di SMP Negeri 25 Kota Jambi mata pelajaran IPA kelas 8. Dari proses kemitraan, di situ ada tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, ada juga penilaiannya tidak mengurangi atau memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat pada
saat dimintai saran. Tadi tidak terlihat ya, Ibu tidak meminta memberikan saran dan nasihat. Kemudian di tahapan pra-supervisi, mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan. Tadi saya lihat Ibu menanyakan ke rekan sejawat Ibu standar kompetensi yang ingin digunakan pada saat dia datang menemui Ibu tadi. Kemudian Ibu juga menanyakan kompetensi area apa yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat. Tadi saya dengar mengembangkan area tipe gaya belajarnya pada saat pembelajaran. Nah, kemudian juga Ibu menanyakan kompetensi atau area yang mana secara spesifik yang ingin diobservasi. Tadi kan saya lihat Ibu juga sudah Audio berada 8F, Tinda Aulia hal spesifik yang ingin diobservasi. Nadia Alfiana Terlihat dari jawaban Hairul yang Nisa diberikan 8C. Silahkan ambil titipan orang tuanya di meja piket. Nah tadi kalau melihat dari saya nih Bu, nanti Ibu boleh sampaikan lagi. Tadi menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh rekan sejawat tadi tidak terlalu terlihat. Ibu menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat Ibu. Bagaimana nih tanggapan Ibu dari yang saya sampaikan? Mungkin terlewat kali ya. Panggilan Tadi ada ya. Windra Apalisi kelas Kemudian 9G. di observasi Windra Apalisi kelas 9G. Ibu terlihat di situ mencatat apa yang terdengar kelas 8D. pada saat Akbar teman sejawat 8M. berbicara dan bebas dari penilaian dan asumsi. Jadi fokus pada area yang mau dikembangkan dan hasil dari pra percakapan. Nah, kemudian sekali lagi di saat Ibu bertanya kepada Ibu Heni, Ibu telah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar. Dan Ibu juga menanyakan apa hal yang menjadi indikator tercapai pengembangan yang diinginkan. Akbar Nurima kelas 8F. Nah, boleh Ibu sampaikan catatan hasil observasi dari Ibu Heni. Maksudnya yang mana tuh? Ibu kan sudah pernah melihat nih, melihat Ibu Heni mengajar. Ya. Bagaimana nih catatan hasil observasi dari Ibu Heni? Sejauh yang saya amati untuk Bu Heni pas mengajar di kelas itu sudah baik. Bagaimana cara dia mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, apalagi di area pengembangannya Bu Heni kan dia kepingin pembelajaran berdiferensiasi. Di situ sudah terlihat bagaimana Bu Heni menyiapkan kontennya, mulai dari video pembelajarannya, media yang disiapkan. Lalu berikutnya pada saat proses Bu Heni sudah mengelompokkan siswanya berdasarkan gaya belajar anak. Begitu juga pada saat anak presentasi itu sudah terlihat. Mungkin mungkin tinggal tadi seperti tadi ya, masih ada kekurangannya di mana masih ada beberapa anak yang masih bingung melihat pada saat mengidentifikasi di kemasan makanan ini termasuk yang zat aditif alami atau yang buatan gitu. Karena di yang buatan ini apakah nanti termasuk yang pengawet ataukah pemutih ataukah pewarna, karena itu kan istilah asing. Mungkin masih ada beberapa yang seperti itu yang terlihat. Terima kasih Ibu. Selanjutnya tadi juga sudah terlihat apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang barusan dilakukan, itu yang sudah ya Bu ya. Kemudian dari 3 aspek yang dinilai, baik itu prinsip proses kreatif, kemitraan yang setara, dan memaksimalkan potensi. Tadi kemitraan sudah saya sampaikan. Selanjutnya proses kreatif, dari yang saya lihat percakapan 2 arah dan rekan sejawat sudah melakukan percakapan 2 arah yang kreatif. Ibu juga memberikan pertanyaan yang menggali. Ibu juga sudah mendengarkan, mengulang perkataan bertanya. Malika 8G
Abdul Rosid, berasal dari 8C. sejawat. Nah, tadi Saskia Nobelia, 8A, Arab Kependepo. ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Tadi saya belum lihat rekan sejawat Ibu yang menyimpulkan percakapan. Atau Ibu tadi yang selesaikan percakapan tadi, Ibu yang menyimpulkan atau Lagi, sekali lagi. M. Rehan, sudah ya Bu ya? 8D, Saja Bu yang Akbar bisa saya Hikmah, sampaikan 8M, menanyakan Bea Agustinani, tercapaian 8E, tujuan pengembangan Meliana Putri, 8M, inginkan Nur Afifah, tiga tadi. Nilainya 3. Aran ke ruang BK, itu murid Udara. Terima kasih. Bu, siapa Bu ini mau tanya nih, kalau yang pas percakapan kita ini juga dimasukkan nggak di video ini? Enggak, Bu.